Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, ini persoalan fikih sehari-hari. Nah, kadang-kadang kita masyarakat suka terlewat sholat wajib, kemudian langsung mengkodok sholat fardunya ini. Nah, kita membutuhkan penjelasan, Kiai. Apakah memang ada ibadah yang sebetulnya bisa dikodok ataupun tidak bisa dikodok sebetulnya? Ada ibadah bukan yang bisa dikodok, Mbak Eva. Wajib dikodok, gitu. Kemudian baru turun yang kedua, bisa dikodok tapi tidak wajib. Nah, ibadah-ibadah yang wajib dikodok itu adalah semua ibadah yang menjadi fardu ain, kewajiban individu. Sholat 5 waktu, puasa, zakat misalnya, haji, nauzubillah nih, ada rukun yang ditinggalkan, ada syarat yang terlupakan sehingga hajinya tidak sah. Dan orang tadi sudah menjadi orang yang wajib haji. Maka dia wajib kodok semua ini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Jadi kalau ada pekerjaan wajib kita kepada Allah yang kita tinggalkan, maka wajib dikodok. Tentu kewajiban mengkodok itu akan kembali kepada situasi dan kondisi masing-masing orang. Misalnya haji, tidak sah, dikodok sampai kapan? Ya, sampai dia mampu. Atau dia dapat kesempatan untuk berangkat ke Mekah kalau dia meninggalkan wukuf di Arafah misalnya. Tapi kalau hanya sekedar tawaf ifadah, ya dia balik seperti orang umroh. Tawaf ifadah ya tergantung kemampuan dia secara finansial. Tetapi ada yang kewajiban. Itu bisa ya? Bisa. Kan misalnya ada orang lupa nggak tawaf ifadah, pulang ke rumahnya. Gantinya umroh aja ya? Dia datang ke sana niat tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah pulang ya enggak apa-apa. Tapi kan mungkin sayang-sayang uangnya diteruskan dengan umroh. Nah, kemudian sholat misalnya. Dia enggak sholat 5 tahun. Ya sudah, setiap sholat 5 waktu dua. Sholat sunnah sholat, begitu ya? Atau langsung enggak, sholat kodok? Sholat kodok gitu. Kemudian puasa misalnya. Ada yang tidak puasa di Ramadan kemarin, maka nanti tinggal dikodok. Dan begitu, zakat juga begitu. Ya, tahun kemarin lupa saya nggak ngitung. Nah, diingat-ingat kewajiban berapa, itu wajib dikodok. Nah, kemudian yang kedua yang bisa dikodok. Ini bukan pekerjaan fardu. Ini adalah pekerjaan sunnah, tetapi yang dikerjakan oleh orang tadi seperti pekerjaan fardu. Kalau dia tidak mengerjakan pekerjaan sunnah tadi, ada perasaan berdosa seperti sholat fardu. Misalnya, ada orang soleh banget, tahajud 20 tahun, tidak pernah tidak tahajud. Begitu satu malam, karena kondisi tertentu, dia ketiduran, karena capek, karena letih, hatinya siang tuh gundah gulana. Saya malu kepada Allah, kok bisa-bisanya? Maka bagian dari rahman dan rahimnya Allah dan agama ini yang kayak gitu boleh dikodok. Tapi kalau makhluk model Muhammad Faiz, nggak usah sok-sokan kodok tahajud. Tahajud aja seperlunya, seingatnya gitu loh. Nah, kita nggak pernah sholat duha. Tahu-tahu di dalam rapat, maaf ya, saya kodok dulu, saya lupa nggak sholat duha. Nggak bisa. Karena saya tidak mudawamah. Jadi apa-apa yang dikerjakan, ya bagian dari sunnah, ini kalau mau jadi wali, kekasih Allah, itu mengerjakan amalan itu tidak melihat fardu dan sunnah. Yang dilihat adalah Allah. Dia tidak sholat tahajud itu merasa berdosa seperti dia meninggalkan sholat fardu. Padahal nggak berdosa kan? Ya, dia kehilangan sholat duha seperti dia merasa kehilangan sholat asar. Itu maka boleh. Tapi di luar itu enggak. Nah, ini kembali ke sholat fardu, Kiai ya. Kalau tadi sholat fardu yang memang ditinggalkan begitu ya, yang dalam kondisi tertentu ditinggalkan dan wajib dikodok. Apakah kemudian ada juga penyebab-penyebab misalnya sholat fardu kita ini harus dikodok begitu, selain yang kemudian tadi ditinggalkan? Penerbangan panjang misalnya, saya tidak mendapatkan kemudahan untuk bersuci misalnya, karena dia mohon maaf pipis di pesawat, tiba-tiba ketika pipis ada goyangan, ya najis pakaiannya, dia sulit untuk menghilangkan najisnya di sana, maka dia kembali ke tempat duduk. Dia tinggalkan sholat, tetapi dengan niat nanti setelah saya sampai di tujuan, saya akan mengkodok sholat saya. Oke, artinya dengan alasan apapun, sholat fardu itu wajib dikodok. Wajib dikodok. Yang tadi itu harus dikodok karena memang sholat sunnah yang memang sudah menjadi kebiasaan ya Kiai ya. Jadi misalnya ketika ada satu pasien misalnya
Bapak, nauzubillah ya, ini mau kita operasi, tapi nanti Bapak dalam waktu sekian hari itu tidak bisa sadar. Butuh waktu yang panjang 2 hari. Maka orang yang soleh, yang diingat itu Allah dulu. Jangan ini cover BPJS apa enggak gitu. Oh begitu dok ya, saya 2 hari nih nanti nggak sadar. Iya, niat, ya Allah saya bukannya enggak mau sholat, tapi saya akan kehilangan kesempatan untuk sholat. Maka saya mohon ya Allah ampuni dosa saya, 2 hari ini saya enggak sholat. Tapi nanti kalau saya sudah sehat, saya ingat kepada Allah, saya wajib untuk mengkodok. Mengkodok. Nah itu harus diingat-ingat ya, karena dalam kondisi tidak sadar pun itu adalah hutang Kiai ya, karena itu adalah sholat wajib. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini Kiai, tadi bicara soal sholat sunnah Kiai ya. Nah ini ada pertanyaan, apakah kemudian sholat sunnah duha itu bisa dilakukan dengan, kan biasanya 2 rakaat nih ya Kiai ya. Apakah bisa dilakukan dengan 4 rakaat dengan 1 kali tahiyat, 1 kali salam? Boleh dilakukan 2 rakaat seperti sholat subuh, boleh dilakukan 4 rakaat seperti sholat duhur. Tetapi yang afdol itu dilakukan dengan 2 rakaat dulu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke, nah bagaimana dengan tahiyatnya Kiai? Tahiyatnya, jumlah rakaat maksud saya. Jumlah rakaatnya, ya kalau 4 tahiyatnya 2. Jadi kalau, karena perintahnya seperti sholat duhur kan. Kalau bilangan rakaatnya itu memang ada 2 hadis, ulama sepakat itu boleh diamalkan antara 8 dan 12. Yang afdol dilakukan sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Bukan berjamaah. Baiklah Kiai, baiklah, semoga tadi penjelasan sholat duha ini bisa menjadi bekal ya untuk kita melakukan sholat duha hari ini. Baiklah, terima kasih Kiai untuk ilmu yang diberikan hari ini. Usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.